Pengawasan sistem manajemen keselamatan konstruksi di IKN dipastikan berlapis, seperti apa? Kementerian PUPR terus mendorong komitmen penyedia jasa konstruksi untuk melaksanakan ketentuan mengenai keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, SMKK, dilaksanakan dalam semua penyelenggaraan infrastruktur IKN. Mulai dari tahap perencanaan konstruksi, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan atau dikenal dengan survei, investigation, design, land acquisition, action program, construction, operation, maintenance, sidlacom. Ketua Satuan Tugas, Satgas, Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga menjelaskan, dalam pembangunan infrastruktur IKN, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono telah memberikan arahan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memastikan penerapan keselamatan konstruksi yang memenuhi aspek kesehatan dan keselamatan kerja pada tenaga kerja konstruksi dan semua pihak yang terlibat di lapangan. Selanjutnya aspek keselamatan keteknikan tanpa kegagalan, aspek pembangunan ramah lingkungan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan, dan aspek komunikasi yang baik pada masyarakat sekitar serta pengendalian dampak sosial. Prinsipnya penerapan SMKK ini berkaitan dengan kualitas. Bagaimana pembangunan infrastruktur ini sesuai rencana, tepat waktu dan tepat mutu, ujar Danis dikutip dari laman Kementerian PUPR, Senin, 26 Juni 2023. Menurut dia, pengawasan pekerjaan konstruksi di IKN dilakukan secara berlapis-lapis, karena cakupannya yang besar. Jadi setiap paket pekerjaan diawasi paling tidak 4 level. Misalnya, paket jalan sumbu kebangsaan ada pengawasan dari kontraktor, pengawasan manajemen konstruksi, pengawas pengguna proyek dari PUPR, dan khusus untuk pembangunan IKN ada manajemen konstruksi induk, terangnya. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal, Ditjen, Bina Konstruksi secara berkala melakukan monitoring SMKK mengacu pada prinsip keselamatan keteknikan konstruksi seperti pengecekan material yang akan digunakan dan pengujian kelaikan fungsi. Kemudian, prinsip keselamatan dan kesehatan pekerja seperti pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan penggunaan alat pelindung diri, APD. Tidak hanya untuk pekerja, tetapi juga keselamatan publik, masyarakat yang ada di sekitar. Misalnya bagaimana manajemen transportasinya juga sudah diatur, termasuk keempat keselamatan lingkungan, misalnya kita menyiapkan nursery untuk bibit-bibit tanaman penghijauan yang ditanam di sepanjang jalan tol akses IKN yang sedang dibangun, bebernya. Danis juga menyampaikan, pemahaman penerapan SMKK juga diimplementasikan pada program pelatihan tenaga kerja konstruksi, PKK, di IKN. Berdasarkan data Ditjen Bina Konstruksi, sebanyak 2.962 tenaga kerja konstruksi di IKN Nusantara sudah melakukan pelatihan berdasarkan jabatan kerja. Rinciannya sebanyak 2.146 TKK pada 2022, dan 816 TKK hingga 26 Mei 2023. Terkait SMKK di IKN, petugas di setiap paket disebut ahli K3 konstruksi utama atau ahli K3 konstruksi madya. Mereka betul-betul mengawasi agar proses pembangunan tadi tidak hanya mengutamakan keselamatan kerja, tetapi juga kualitas konstruksi dan keberlanjutan, tutup Danis. Pemerintah kucurkan 112 triliun rupiah buat bangun jalan tol hingga IKN. Pemerintah telah menyalurkan anggaran sebesar 112,39 triliun rupiah hingga Mei 2023 untuk pembangunan proyek strategis nasional. Sebagian besar untuk pembangunan tol. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran itu disalurkan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara, LMAN, terutama untuk pembelian lahan.
Untuk infrastruktur ini mayoritas adalah untuk jalan dan berbagai proyek strategis nasional yang disalurkan melalui LMAN, terangnya dalam konferensi APBN kita, Senin, 26 Juni 2023. LMAN telah membelanjakan Rp112,39 triliun terutama untuk pembelian lahan-lahan bagi pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional, sambungnya. Dari materi yang disajikan, Sri Mulyani merinci, untuk tol sebesar Rp95,49 triliun, bendungan Rp12,19 triliun, pelabuhan Rp800 miliar, dan lain-lain. Berikut daftar lengkapnya. 1. Jalan tol Rp95,49 triliun. 2. Bendungan Rp12,19 triliun. 3. Pelabuhan Rp800 miliar. 4. Irigasi Rp610 miliar. 5. Air baku Rp64 miliar. 6. Jalur kereta api Rp3,088 triliun. 7. Ibu kota negara Rp60,26 triliun. 8. Kawasan strategis pariwisata nasional Rp85,24 miliar. Selain itu Otorita Ibu Kota Negara, (OIKN), mulai melakukan sosialisasi dan pendampingan bagi pelaku usaha lokal di IKN Nusantara agar masyarakat setempat tidak hanya menjadi penonton saat IKN semakin ramai. Para peserta berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Timur, seperti Penajam Pasar Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Samarinda, dan Balikpapan. Dari 270 undangan yang disebar, kami menerima lebih dari 350 konfirmasi kehadiran dari peserta undangan. Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi untuk mengikuti kegiatan ini, kata Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu. Masyarakat merespon sangat positif dengan berpartisipasi dalam kegiatan, sosialisasi dan pendampingan IKM, Industri Kecil Menengah, UKM, Usaha Kecil Menengah, di Titik Nol Nusantara, PPU, Kalimantan Timur, Minggu pagi kemarin. Pernyataan Ganjar Pranowo soal kelanjutan IKN setelah era Presiden Jokowi. Bacapres PDI Perjuangan, PDIP, Ganjar Pranowo menyapa para massa yang hadir dalam puncak peringatan Bulan Bung Karno di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta Pusat. Ganjar sempat menyinggung Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara yang katanya harus dilanjutkan demi kemajuan negara. Awalnya Ganjar menyebut GBK menjadi tempat Bung Karno menyampaikan dedikasi kehidupannya. Yakni salah satunya menciptakan Games of New Emerging Forces, GANEVO, yang menjadi salah satu ajang yang menunjukkan bahwa Indonesia maju. Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara, bukan mengabdi pada perorangan ataupun kelompok, kata Ganjar dalam sambutannya, Sabtu, 24 Juni 2023. Di sini juga harkat dan martabat bangsa tampil. GANEVO berjalan di sini dan mimpi Bung Karno tentang persatuan, tentang kegotong royongan dan berdikari mulai diwujudkan, tambahnya. Selanjutnya, Ganjar menyinggung soal IKN yang katanya telah diwujudkan rencananya oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang juga hadir di acara ini. Dia menyebut program IKN tentu harus dilanjutkan di masa pemerintahan yang akan datang. Pak Jokowi mewujudkan itu, infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu, yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan, katanya. Lebih lanjut, Gubernur Jawa Tengah itu mengajak semua pihak untuk sama-sama berjuang untuk memenangkan PDIP di pemilu 2024. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi.
Bapak Ibu itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang, yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun, tegasnya.